Shalom, saudara-saudari terkasih Philadelphia. Apa kabar? Philadelphia, kasih persaudaraan. Mari kita sama-sama pada hari ini memperkatakan tema, saudara. Pada bulan ini ya, saya memperkatakan bersama-sama dengan teman-teman musician saya di sini juga dan dengan teman-teman worshiper saya. 1, 2, 3. Hai, ku pujilah Tuhan. Berbuat baiklah dan berkat Tuhan turun. Jadi pas berkat Tuhan turun saudara gak harus begini ya. Jadi bisa begini ya. Yang penting gimana lah turunnya terserah saudara. Siap ya? 1, 2, 3. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berbuat baiklah. Siap-siap? Berkat Tuhan turun. Haleluya. Saudara apa kabar? Kita sama-sama mau merayakan kesetiaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sampai pada detik ini, haleluya, Kau Allah yang setia. Bersama kita katakan Philadelphia. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Dari awal kita katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Tuhan Yesus, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Sekarang giliran saudara yang di rumah, sama-sama bangkit berdiri dan katakan kepada Tuhanmu, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, amin. Penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Saksikan dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kekasih jiwaku, oh Yesusku,
Tuhan, Tuhan melebihi hidupmu. Thank you Lord. Pada pagi hari ini, siang ini, sore ini kami berkumpul di hadapan-Mu Tuhan. Keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, pribadi demi pribadi Tuhan Yesus. Berdiri, kami berdiri di setiap rumah-rumah kami, menghargai kasih karunia Tuhan, menghormati tahta pujian penyembahan Tuhan Yesus saat ini. Mempunyai kerinduan kami Tuhan untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, karena itu yang saat ini, saat ini, di akhir zaman ini yang Tuhan Yesus cari. Orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saudara, kalau Tuhan Yesus masih bisa membuat engkau saat ini berdiri saat ini untuk menghormati hadirat Tuhan, kita mau sama-sama mengucap syukur. Kita mau menyatakan kasih setia Tuhan yang gak pernah ada habis-habisnya. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita take it for granted. Tapi kalau saat ini, pagi ini, siang ini, sore ini, kapanpun kau melihat ibadah ini saudara, ambil waktu itu, saudaraku, ambil sebentar. Rasakan dan renungkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Sebelum kita mulai ibadah ini lebih dalam lagi, biar hadirat Tuhan saat ini menyapa engkau. Philadelphia, keluargaku, Philadelphia, saudara-saudariku terkasih. Dan kau nyanyikan, bilang, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku, katakan, hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kaulah kekuatanku. Hanya Philadelphia yang kau katakan, hanya Engkau Yesus yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya pada Tuhan Yesus, karena Engkau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Bilang saudara, Kaulah kekuatanku, mengasihiku dan memimpinku. Mengasihiku Tuhan Yesus dan memimpinku. Mengasihiku dan memimpinku. Bilang sekali lagi, mengasihiku dan memimpinku. Mengasihiku dan memimpinku.
Philadelphia bilang bersama-sama. Yesus kau Allah kekuatanku. Mari bertepuk tangan Philadelphia untuk Tuhan Yesus yang setia. Angkat suaramu, angkat kesaksianmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru dari hatimu. Mari Roh Kudus hampiri setiap keluarga-keluarga yang ada di balik kamera ini. Jangan lewatkan satu pun. Tilik setiap hati-hati kami Yesus yang rindu untuk bertemu muka dengan Engkau Yesus. Jangan lewati, hampiri. Karena kami butuh Engkau lebih dari sebelumnya, butuh Engkau lebih dari sebelumnya. Biar Roh Kudus yang menyertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang percaya saudara-saudara bersama katakan amin, haleluya. Philadelphia. Ih, saya nggak dengar Philadelphia, saya tuh bisa tahu loh saudara. Ayo coba ya, 1, 2, 3. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Oh, hampir. Sekali lagi ya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau teramat baik. Haleluya. Yang capek berduduk dulu saudara. Yang masih kuat sama-sama kita berdiri. Memuji nama Tuhan. Menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan yuk. Sama-sama katakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Bilang membawa hatiku. Katakan membawa hidup. Saksikan bilang Kasih setiamu di dalam setiap langkah. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah-Mu. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Tunjukkan jari-jarimu. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu. Ku datang menyembah. Amin. Membawa hatiku. Ayo Philadelphia. Membawa hidupku. Saya bisa dengar, katakan. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekarang saudara, coba nyanyikan ya, katakan. Di hadapan, katakan, kemegahan-Mu. Ku datang menyembah. Bilang saudara, Membawa hatiku. Ayo gak kedengeran. Membawa hidupku. Katakan, ku teringat. Kasih setiamu Yes, lagi. Di dalam
ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Pria wanita katakan, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Lagi, ku beri ucapan syukurku, bilang padamu Yesus Tuhan. Katakan Philadelphia, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Aku bisa lihat loh saudara. Itu belum tuh, ayo. Terang. Ayo Om, jangan duduk. Berdiri yuk, bilang sama-sama. Engkau baik. Tante masih duduk. Berdiri katakan yuk. Engkau baik, teramat baik. Semuanya katakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, yes. Lihat tangan-tangan yang terangkat buat Tuhan Yesus. Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yes Jesus, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tanganmu yang terindah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Jesus. Nah sekarang semua sudah berdiri ya. Om, tante, adik-adik, kakak-kakak. Yang belum, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Aku masih lihat ada yang duduk. Ya itu. Ya berdiri. Oke, siapa percaya kalau Tuhan Yesus baik? Lambaikan tanganmu. Dah tangannya 5 terlambai gini kan nih saudara ya. Tuh, terus kalau misalnya Tuhan Yesus baik, jadi jempol 4-nya diginiin terus gini. Semua sambil disikap berdiri ya. Ya, disikap berdiri. Gini, sekarang saudara aja ya saksikan sama ada Tuhan ya. Engkau baik, teramat baik. Jempolnya dulu aja. Engkau baik, teramat baik. Nah jempol udah kan, sekarang habis jempol kita tutup mata kita ya. Jadi benar-benar kita tahu kita sama siapa sih, ngomong engkaunya ya, kepada Tuhan Yesus. Engkau baik, resapi saudara, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Coba ingat semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, katakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lambaikan tanganmu sama Tuhan Yesus. Yang percaya kalau Tuhan Yesus baik, katakan amin. Yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah setia, katakan amin. Haleluya Tuhan. Yes, kami telah memuji kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kami sebentar akan menerima kekuatan firman-Mu. Enggak berhenti-berhenti kami katakan betapa setianya Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Saat-saat ini lebih berasa Tuhan. Kami bisa lebih ngerasain lagi Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan. Kebaikan-Mu itu lebih berasa Tuhan saat ini, di saat-saat seperti ini nih Tuhan nih. Di saat pandemi, di saat kami udah gak tahu lagi, kami gak bisa ngontrol banyak hal Tuhan. Banyak hal di luar yang kami gak bisa kontrol. Kami gak ngerti kami mesti gimana. Tapi itu sebabnya kami punya Tuhan Yesus. Kasih setianya Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kami. Iramanamaya masana maramaya maraya. Oleh sebab itu saudara-saudariku,
Sudah pantaslah saat ini kita memuji kesetiaan Tuhan. Bilang Bapa Engkau setia lebih lagi. Oh Bapa Engkau setia, terus bilang saudara dari dalam mulutmu, meluap dari dalam hatimu. Irama namanya masera kiraya daya sera. Oh biar Roh Kudus terus mengalir saat ini Tuhan, dari altar ini terus Tuhan Yesus ke dalam setiap rumah-rumah tangga saat ini yang sedang menyaksikan live streaming ini, yang sedang menyaksikan rekaman ini Tuhan. Irama namanya karamasya raya rayada. Gak mau sama sekali kami lewatkan Tuhan Yesus. Kinara bara 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 baya da baya sandaraya raya da 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 da. Kira bala bara 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 baya bas sandaraya kiraya raya da 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 da. Terus saudara, terus masuk dalam hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus jamah Engkau lebih lagi. Lembutkan hatimu dan katakan bersama, saksikan bersama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari segala yang dunia ini dapat tawarkan Tuhan. Kami katakan Kaulah segalanya, sehingga tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Betul Tuhan Yesus. Yes, amin. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berdoa terus masuk dalam hadirat Tuhan. Terima Roh Kudusnya saat ini Philadelphia. Biarlah engkau dipimpin oleh Roh Tuhan saat ini, dan kau saksikan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Irama-ramaya masyikira baraya rabaya sen. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
sutono untuk altar Tuhan. Irabaya baya dabaya masenda raya 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 dada dada dada. Oh, irabaya baya se. Haleluya. Irabaya syaide. Abarabaide. Haleluya. Haleluya. Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita pada hari ini tetap berbicara tentang tema tahunan kita tentang berbuat baik. Dan kali ini kita akan membahas tentang perbuatan baik di dalam keluarga. Saudara, saya undang kita masing-masing untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tergoda atau terganggu dengan apapun di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami rindu akan firman-Mu. Berkati setiap kami supaya kami boleh mencatat, boleh mendengar, boleh memikirkan firman-Mu. Sehingga kebenaran-Mu itu akan mengubah kehidupan kami. Kami bukan sekedar menjadi pendengar, tetapi kami sungguh menghidupi firman-Mu sehingga perubahan itu terjadi dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami rindu akan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetap menjaga sikap kita yang baik di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak untuk kita melihat di dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. 1 Tawarik 17 ayat 27, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati selama-lamanya. Saya percaya setiap orang pasti mempunyai doa seperti Raja Daud, yaitu di mana keluarganya ingin sekali diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat kalimat kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu, itu artinya bahwa keluarga itu adalah lembaga yang fenomenal, lembaga yang universal. Di dalamnya terdapat anak-anak yang dipersiapkan untuk bertumbuh. Keluarga adalah lembaga masyarakat yang paling kecil tetapi paling penting. Di tengah pandemik yang seperti ini dilaporkan oleh Biro Pusat Statistik, oleh Badan BKKBN, oleh lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya, bukan saja krisis dalam soal kesehatan, tetapi mengakibatkan krisis ekonomi berimbas kepada krisis keluarga. Begitu banyak keluarga yang pecah, pernikahan yang bubar, suami istri yang tidak lagi bersatu, mengakibatkan anak-anak mereka juga menjadi terlantar. Nah, saudara-saudara, saya ingin sedikit menjabarkan apa sih sebetulnya keluarga itu. Keluarga yang pertama adalah merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Artinya begini, di dalam keluarga setiap orang seharusnya bebas mengembangkan talenta mereka, aktivitas mereka, karunia mereka. Ya. Jadi di dalam keluarga landasan kehidupan anak itu dibangun, dikembangkan. Jadi mereka bebas menjadi dirinya sendiri. Orang tua itu memfasilitasi
Seharusnya keluarga atau rumah tangga itu harus jadi lembaga yang seperti demikian. Yang kedua, keluarga itu merupakan laboratorium, tempat untuk mentransfer nilai-nilai. Ya. Tempat di mana setiap anggota keluarga bisa untuk belajar, bereksplorasi begitu kira-kira. Jadi orang tua harus bisa menyediakan fasilitas begitu kepada anggotanya, kepada anak-anaknya sehingga mereka bisa menemukan panggilan di dalam dirinya. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk mereka bisa bersaat teduh. Ya. Maksud saya untuk berteduh, menjadi tenang, memiliki rasa aman pada saat terjadi badai. Masih ingat cerita tentang anak bungsu yang terhilang? Pada waktu dia mengalami keadaan yang sangat rendah sekali. Dia merasa bahwa tempat yang paling aman adalah pulang ke rumah orang tuanya. Nah ini maksud saya, seharusnya keluarga itu menjadi tempat yang aman, tempat untuk berteduh di saat badai datang, di saat persoalan datang. Yang selanjutnya adalah saya mengatakan bahwa keluarga itu menjadi tempat munculnya permasalahan dan penyelesaian. Artinya begini saudara, enggak ada di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, orang mau menghadapi persoalan, mau menghadapi bencana, mau menghadapi misalnya ada anggota keluarga kita yang kena COVID. Enggak ada yang mau. Tiba-tiba saja kita terjadi salah paham yang luar biasa, sehingga terjadi apa itu namanya, perkelahian yang luar biasa begitu. Ya, jadi seringkali kita tidak pernah menduga bahwa akan datang persoalan. Ya. Contoh, tiba-tiba saja anak kita kecelakaan. Mobil kita mengalami tabrakan dengan pihak ketiga sehingga kita harus mengganti. Ya. Kita berbeda pendapat sampai kita tidak bisa memahami pasangan kita, orang tua tidak bisa memahami anak, anak tidak bisa memahami orang tua, kita tidak bisa memahami mertua kita, atau kita sebagai orang tua, sebagai mertua kita tidak bisa memahami menantu kita. Saya mau katakan itu adalah hal yang niscaya, hal yang wajar bisa terjadi. Tapi yang namanya keluarga harus bisa menyelesaikan masalah-masalah itu semuanya. Ya, jadi saudara tidak boleh menolak adanya masalah-masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Kemudian keluarga itu menjadi tempat untuk kita bertumbuh. Ya. Jadi ini menyangkut tubuh kita bisa bertumbuh. Ya, dari kalau kita mempunyai seorang bayi, dia punya kesempatan untuk bertumbuh secara fisik. Bahkan kita juga jangan kaget kalau kita melihat misalnya dalam pernikahan pasangan kita, suami kita mulai terjadi perubahan secara fisik. Tambah gendut, rambutnya tambah sedikit, sang istri juga setelah melahirkan tambah besar. Nah saudara mesti belajar begitu. Jadi keluarga merupakan tempat memberi energi, memberikan perhatian, memberikan komitmen, memberikan kasih, memberikan lingkungan yang kondusif untuk setiap orang bisa bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Itu harus dengan sengaja direncanakan. Sama seperti membangun rumah. Bapak Ibu, saudara-saudara, seringkali dunia ini mengambil analogi bahwa keluarga itu diumpamakan seperti membangun rumah. Nah coba Anda bayangkan, di dunia ini tidak ada orang yang membangun rumah tanpa blueprint,
tanpa membuat perencanaannya. Jadi mereka membuat gambar cetak birunya, tetapi itu semua dengan perencanaan. Dan begitu mereka bangun itu ada proses. Jadi pernikahan itu adalah tidak pernah terjadi secara instan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau menikah, ya kaum muda yang mau menikah, mesti berpikir. Makanya saya menganjurkan kalau menikah itu belajar. Ya, setiap orang yang mau menjadi karyawan di satu perusahaan itu di training. Orang mau jadi militer, sekolah paling minimal 3-4 tahun begitu. Karena menghadapi musuh yang tidak kecil. Mau jadi satpam, ada sekolah satpam 1 tahun begitu. Kok kita mau berumah tangga seumur hidup, kita nggak pernah mau belajar. Ya, nah sekarang saya ingin sebelum nanti kita masuk ke dalam materi tentang perbuatan baik dalam keluarga, seharusnya di dalam keluarga itu kita harus belajar bersama-sama menyembah, memuji, melayani Tuhan di satu gereja lokal. Tidak boleh orang Kristen itu gerejanya pindah-pindah. Karena analoginya yang dipakai oleh Alkitab, gereja itu seperti sebuah keluarga. Paulus mengatakan ada banyak pengajar di antara kalian, tetapi akulah bapakmu. Nah ini yang harus dipahami. Gereja tidak seperti agama-agama yang lain, di mana orang bebas beribadah kemana-mana. Nah saya ingin sedikit mengkritisi hari ini di zaman online. Saya ingin beritahukan, ibadah online ini terpaksa kita lakukan karena suasananya yang tidak kondusif. Tapi ini bukan esensi ibadah yang sebenarnya. Jadi kalau istilah memakai perjanjian lama, ini bukan ibadah yang halal. Ini adalah ibadah yang tidak halal. Hanya karena kita menghindari bahaya. Tetapi ibadah yang sebenarnya adalah kita harus melakukan interaksi. Coba bayangkan kalau suami istri bertemunya hanya melalui online. Jangan-jangan suaminya dirawat di rumah sakit sehingga istrinya tidak boleh mengunjungi suaminya. Berarti itu kan keadaannya tidak sehat. Kalau sehat, yang namanya suami istri, orang tua dengan anak, kan selalu mau bersama-sama. Sekarang Pak Gembala kita bergembira, bukan saja berkumpul dengan anak-anaknya, tetapi juga ada di situ cucunya. Selain dengan anak menantu ada cucunya, itu merupakan kegembiraan tersendiri. Seharusnya Bapak Ibu saudara-saudara menyadari esensi gereja yang sebenarnya itu adalah hubungan. Makanya nanti kalau sudah diizinkan lagi oleh pemerintah untuk kita bukan kebaktian online tapi onsite, ya, offline, berkumpul seperti sebelum kita COVID, itu harus betul-betul kita patuhi. Karena itu esensi dalam gereja, walaupun di dalam penelitian dari lembaga riset di dunia ini mengatakan bahwa nanti pada waktu gereja kembali lagi, paling yang kebaktian itu kira-kira sekitar 50%-an begitu. Orang lebih suka kebaktian online. Dan lucunya begitu kebaktian online, mereka tidak konsisten, tidak komitmen di dalam gerejanya sendiri. Mereka masih suka melihat acara gereja lain. Kemudian tidak punya kedisiplinan ibadah misalnya. Kita jam 7 atau jam 8 mereka bisa ibadah nanti jam 10 malam. Bahkan sambil ibadah, sambil makan-makan, sambil selonjoran. Nah itu membuat kita tidak lagi menjadi orang yang menyembah Tuhan, kusuk kepada Tuhan. Dan kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Dan kalau itu terjadi pada keluarga, orang tua, berarti itu menjadi sebuah potret yang tidak baik kepada anak-anak. Anak-anak akan lihat, oh ibadah tuh seperti begitu. Saudara akan menyesal nanti sebagai orang tua pada waktu kita semakin tua melihat anak-anak kita tidak mencintai Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya di Purbalingga di Jawa Tengah, 18 km kira-kira dari kota Purwokerto. Di situ ada seorang pendeta Korea yang memimpin sebuah panti asuhan. Dia mengatakan begini, hari ini orang Korea tidak terlalu membutuhkan Tuhan Yesus. Karena masyarakat Korea itu sangat mapan, ekonominya sangat baik, mereka hidup dalam kemewahan. Semua tersedia.
Karena mereka menikmati kemewahan itu, mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Generasi anak-anak, generasi muda mereka tidak lagi pergi ke gereja. Kenapa? Karena melihat teladan orang tua yang tidak ke gereja. Nah, pikirkan baik-baik. Selain menyembah melayani Tuhan bersama-sama di gereja lokal, di dalam keluarga, di dalam rumah sendiri Anda perlu bangun mezbah. Saya setiap malam, Pak Mul, kami melakukan mezbah keluarga. Rutin doa, baca Alkitab. Begitu. Ya, kalau misalnya ada anak yang berada di luar, ini yang masih bersama-sama dengan kami. Kalau yang sudah menikah ya, dia bersama keluarganya sendiri. Tetapi anak-anak kami yang misalnya dia sedang tugas di mana, masih bisa dikontak, nah kita tetap melakukan mezbah bersama. Kemudian yang selanjutnya mengatur keuangan bersama-sama. Kadangkala kita perlu mengajak anak-anak mengetahui keuangan keluarga. Supaya mereka mengerti keluarga di mana mereka hidup itu seperti apa begitu. Jadi jangan sembarangan begitu. Kemudian belajar menetapkan perencanaan untuk masa depan bersama-sama. Satu hal yang hilang di dalam keluarga yaitu kebiasaan untuk makan bersama-sama. Istilah dari seorang pengajar keluarga yang terkenal di dunia itu namanya meal time. Waktu makan. Usahakanlah kalau misalnya anak-anak sudah dewasa, sudah kerja di luar, ajak mereka minimal dalam 1 minggu 1 kali itu ada makan bersama. Di situ akan terjadi keakraban. Nah kalau waktu makan bersama ingat baik-baik. Jangan membiasakan main handphone, mulai dari orang tua. Orang tua mesti komitmen, begitu makan, itu waktu makan untuk kita saling ngobrol. Karena makan itu sarana untuk terjadinya kedekatan. Lihat, laki-laki perempuan membangun hubungannya selalu di meja makan. Jadi biasakan kita bersama-sama dengan anak-anak itu adalah makan bersama. Tapi sang ayah mesti komitmen. Saudara tahu ini semua kerangka di dalam kita melakukan kebaikan di dalam keluarga. Kemudian biasakan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak itu punya tanggung jawab dalam keluarga. Jangan biasakan anak-anak dari kecil ya untuk tidak punya tanggung jawab. Bahkan kadang-kala saya di dalam keluarga suka mengadakan kerja bakti. Misalnya sebulan sekali atau beberapa minggu sekali kita mengadakan bersih-bersih rumah, bongkar kamar. Nah, anak-anak dari kecil dilibatkan sehingga apa? Mereka punya tanggung jawab. Nah, kira-kira itu yang aplikasinya di dalam kita berumah tangga. Kalau soal tanggung jawab suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Kita sudah biasa membahasnya, tetapi saya ingin mendalami. Seperti tema kita yang diambil dari kitab Galatia. Coba Bapak Ibu periksa itu ayat firman Tuhan. Ya. Di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Coba perhatikan bersama-sama kita di rumah membaca semuanya bareng-bareng dengan saya. 2, 3, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada banyak suami, dia bisa berlaku ramah kepada temannya di kantor. Kita menjadi orang yang baik kepada orang di luar sana. Istri bisa berbuat baik kepada teman-teman arisannya, bisa melakukan penghormatan kepada bosnya di kantor, tetapi sayangnya melakukan tanggung jawab suami mengasihi istri, istri menghormati suami, anak menghormati orang tua menghargai anak, itu sulit sekali. Padahal itu adalah tanggung jawab, itu adalah perbuatan baik yang harus kita lakukan karena firman Tuhan mengatakan begini.
Jadi sebelum kita melakukan kepada semua orang, seharusnya kita melakukan dulu kepada lingkaran yang terdekat. Kawan-kawan seiman itu bisa di dalamnya itu adalah keluarga kita sendiri. Kalau kita dalam komunitas gereja, sebelum kita ke masyarakat, orang di dalam gereja itu harus rukun. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kita harus belajar. Karena di dalam hidup ini yang paling susah itu adalah apa ya? Menjaga keharmonisan, menjaga kedamaian. Itu yang paling penting, saudara. Ya. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada saudara bagaimana sebetulnya atau peran seperti apakah yang harus kita lakukan begitu. Ya, di dalam perbuatan baik ini kepada anggota keluarga kita. Perhatikan baik-baik. Waktu penciptaan alam semesta ini, Anda sudah belajar bisa melihat. Ya. Dia menciptakan semesta ini semua untuk dikelola oleh manusia. Kemudian dia memberikan, bukan hanya menciptakan, tapi dia memberikan kehidupan kepada kita. Kemudian dia menebus dosa kita pada waktu kita jatuh dalam dosa. Dan tidak itu saja, dia juga menyediakan sebuah kehidupan yang kekal. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, dari format seperti ini, seharusnya kita belajar daripada figur Tuhan kita. Tahukah saudara, ada sebuah firman yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita itu diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi hakikat kita itu diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Seharusnya kita menjadi orang yang gemar, menjadi orang yang senang melakukan perbuatan baik. Dan saudara tahu, pada waktu saudara melakukan perbuatan baik, itu akan mendatangkan kegembiraan di dalam diri saudara. Kenapa? Karena itu hakikat hidup manusia. Sama seperti Tuhan senang melakukan yang baik, dan kita diciptakan serupa dengan Tuhan, kita sebetulnya gemar melakukan yang baik. Dan firman bilang apa? Dunia hanya tahu, dunia hanya akan mengenal saudara, dunia hanya akan mengenal Bapa di surga melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi artinya apa? Dunia enggak mengenal kita melalui status keagamaan kita. Dia tidak lihat kita gereja di mana. Dia enggak lihat kita setiap minggu atau hari-hari tertentu kita datang ke gereja ibadah. Dunia enggak lihat itu. Yang dunia lihat adalah perbuatan baik. Jadi seharusnya sebagai seorang percaya kita gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain, tetapi terutama latihannya itu di dalam keluarga. Ironis sebetulnya Bapak Ibu, saya kadang-kala suka lihat yang lucu nih. Kita bisa tersenyum dengan ramah pada orang lain, tetapi kita nggak bisa senyum ramah kepada anggota keluarga kita. Kita bisa memberikan uang tips, kita bisa memberikan uang untuk membantu pelayanan, untuk menolong orang lain, tapi kita begitu kikir, suami begitu kikir terhadap istri, orang tua begitu kikir terhadap anak-anaknya, tapi begitu royal buat orang lain. Sehingga ada anak-anak berkata begini, papaku mah baik kepada orang lain, tetapi kepada anak-anaknya sangat perhitungan sekali. Berikan kesan Bapak Ibu, sebagai orang tua kepada anak-anak. Tadi sebelum saya pergi untuk ibadah ini, saya sengaja mencium istri saya. Padahal saya belum berpakaian yang serapi ini. Belum siap-siap akan berangkat. Jadi masih beberapa jam. Tetapi dengan sengaja mencium dia dan mengatakan satu kata-kata yang manis.
Kita harus belajar Bapak Ibu. Itu adalah satu contoh perbuatan baik dan dilihat oleh anak-anak saya yang lainnya. Jadi kemesraan itu memang harus diperlihatkan. Jangan sampai anak-anak melihat kita lebih mesra sama orang lain. Jadi akhirnya anak-anak tidak menaruh hormat kepada kita. Biasakan setiap pagi kalau bangun tidur memeluk, mencium pasangan kita, mengatakan kata-kata pujian. Kemudian datangi kamar anak-anak atau tatkala melihat anak-anak keluar disambut yang baik, peluk mereka. Pada waktu saudara mempunyai anak kecil, itu kesempatan saudara mempunyai waktu melihat pertumbuhan mereka. Saya tadi mendengar dari Pak Mulyadi, bahwa selama 10 bulan dari cucunya lahir sampai sekarang sudah berusia 10 bulan. Jadi bisa melihat, bisa mengamati, jadi bisa mengenal bagaimana pertumbuhan seorang anak. Banyak orang tua melewatkan masa yang indah itu. Karena kita terlalu sibuk. Saudara tahu masa kecil itu seorang anak maksud saya tidak pernah bisa diulang. Dan apa yang kita tanam pada diri anak-anak itu, pada keluarga kita, itu akan sangat berbekas. Saya pernah melihat seorang perempuan yang mau bunuh diri karena melihat orang tuanya, ayah dan ibunya bercerai. Saya pernah melihat seorang anak perempuan yang begitu pintar di SD pada waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Tapi tiba-tiba papa mamanya bercerai. Dan anak itu menjadi bodoh. Maksud saya tidak naik kelas. Dia menjadi anak yang tumbuh di dalam kemurungan. Ayo Bapak Ibu, jangan pernah menjadi orang yang jahat karena kodrat kita tidak pernah ditakdirkan, tidak pernah diciptakan untuk menjadi orang yang jahat. Belajarlah mulai hari ini melakukan kebaikan. Seperti tadi yang saya sudah bilang, bagaimana Kristus menciptakan dunia ini untuk menjadi tempat tinggal manusia yang nyaman. Dan dia memberikan tugas kepada manusia, bahkan tatkala manusia gagal dia tebus. Dan bukan hanya dia tebus, tapi dia menyediakan sebuah tempat kekekalan yang luar biasa. Seharusnya keluarga harus belajar, terutama kita orang tua harus belajar. Dan sebagai anak-anak juga harus belajar mendoakan rumah tangga kita, orang tua kita, supaya semuanya bisa berlangsung dengan baik. Sebagai penutup, saya akan mengajak saudara membaca di dalam Mazmur 133. Perhatikan ayat ini saudara, sebuah ayat yang saya suka sekali untuk membacanya. Ya, perikopnya dikatakan persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang terakhir yang ketiga. Itu bicara tentang berkat yang melimpah. Tatkala saudara menjaga hubungan yang harmonis, tatkala saudara rukun. Harmonis itu bukan berarti semua harus seragam, bisa beda. Coba Anda lihat di belakang saya, kalau saudara berada di gereja, saya berharap saudara masih ingat kalau kita di gereja. Alat-alat musik itu berbeda. Bentuknya berbeda, suaranya yang dihasilkan berbeda. Tetapi itu bisa menjadi sebuah musik yang indah. Mereka bisa harmonis. Masa kita manusia yang menciptakan alat-alat musik itu, kita kalah dengan ciptaan kita. Kalau mereka alat-alat musik bisa harmonis, bisa menjadi sebuah simfoni yang indah, seharusnya Bapak Ibu, anak-anak belajar sekalipun kita beda,
belajar untuk rukun, belajar untuk menjaga hubungan, belajar untuk melakukan kebaikan, belajar untuk membalas yang tidak baik dengan yang baik. Karena Anda sanggup dengan kemampuan Kristus. Dan lihat, tatkala Anda melakukan kebaikan, Anda akan menuai kebaikan. Tetapi tatkala Anda menabur yang tidak baik, kita juga harus, jangan kaget, kita akan menuai yang tidak baik. Saya percaya dalam hidup kita semua ingin menuai yang baik. Taburlah benih yang baik mulai hari ini. Melakukan kebaikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita. Saya titip pesan kepada para menantu, jangan pernah jahat pada mertua. Karena satu hari kita akan menjadi mertua. Dan anak-anak memperhatikan kelakuan kita orang tua. Kalau kita jahat pada mertua, nanti mereka akan belajar bagaimana kita memperlakukan mertua kita, mereka juga akan memperlakukan kita. Dunia mengatakan ada karmanya, tapi hukum Alkitab tabur tuai. Jadilah orang yang selalu melakukan kebaikan buat anggota keluarga sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Saya jemput kita berdiri bersama-sama di tempat Anda masing-masing. Tenangkan hati kita. Kalau Anda bersama dengan pasangan Anda, suami atau istri, atau ada anak-anak di sekitar Anda, ayo kita bergandengan tangan atau rangkul pasangan Anda, istri, suami, ataupun anak-anak. Kalau ada papa mama Anda, peluk mereka, rangkul mereka. Kita minta sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Kalau aku selalu menabur yang tidak baik. Tidak ada gunanya kalau aku cuman baik di luar. Tetapi aku bersikap atau berperilaku yang tidak baik kepada pasanganku, kepada anak-anakku, kepada orang tuaku. Aku percaya tatkala aku menabur yang baik, maka kelimpahan yang baik itu akan datang dalam hidupku juga. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Berkati anak-anak kami, berkati pasangan kami, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawati setiap kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman, melakukan kebaikan, terutama kepada anggota keluarga kami sendiri. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Sustono yang telah membagikan berkat bagi kita di minggu ini. Puji Tuhan, saudaraku, kita masih ada di dalam ibadah di rumah saudara masing-masing, ya. Dan DKI diumumkan sudah PSBB utama lagi, saudaraku. Kita berdoa supaya wabah ini, pandemi ini bisa lekas berlalu sehingga kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan di House of Philadelphia. Minggu depan kita masih ibadah lewat online seperti sekarang. Perkuat mesbah keluarga saudara, karena inilah kehendak Tuhan supaya keluarga-keluarga bisa berkumpul dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan akan mengirimkan berkat. Berbuat baiklah di tengah-tengah keluarga saudara supaya berkat Tuhan itu turun. Puji Tuhan. Di layar saudara ada pengumuman ibadah-ibadah kita untuk hari Rabu, untuk hari Kamis. Kami mengundang saudara bisa hadir di ibadah Rebo dan di ibadah Kamis juga lewat Zoom meeting, dan akan dibagikan linknya pada waktunya, ya. Ibadah, pujian, doa pujian dan penyembahan pada hari Rabu, dan ibadah pujian, kesaksian dan firman pada hari Kamis jam 7.15 kita udah mulai sampai jam 9. Saudara yang ingin memberikan juga persembahan, kita percaya taburan saudara juga tidak akan sia-sia. Di layar saudara ada nomor-nomor yang bisa dicatat. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita sama-sama berdiri, kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa di dalam surga untuk kesempatan kami boleh berkumpul beribadah kembali di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga, memuji dan membesarkan kasih karunia Tuhan yang besar, memuji dan membesarkan Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan telah taburkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Andreas Sustono, Tuhan menyertai beliau dengan urapan yang bertambah-tambah. Diberkatilah pelayanannya, keluarganya, dimanapun hamba-Mu ini Tuhan utus. Diberkati juga seluruh pelayan-Mu yang telah melayani pada hari ini, baik WL, singer, baik para pemain musik, para tim multimedia, soundman, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya berkat yang khusus memberkati mereka dalam keluarga, pekerjaan, bahkan dijauhkan dari sakit penyakit. Bapa, kami bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara kami. Berikan selalu hikmat kemampuan kepada Bapak Presiden supaya mengambil keputusan-keputusan yang tepat bagi bangsa kami menghadapi masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah politik, masalah sosial dan lain sebagainya. Dan kami percaya dan selalu mendoakan Shalom-Mu turun bagi Indonesia, Shalom-Mu turun bagi kota Jakarta, Shalom-Mu turun bagi kota-kota dan desa-desa di Indonesia. Kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami berdoa bagi mereka yang terlibat di dalam menangani COVID-19, para dokter, perawat, berikan kekuatan, berikan kemampuan lebih, dilindungi, dijauhkan dari ketularan daripada COVID ini. Bahkan mereka yang sudah terkena menderita, Tuhan berikan kekuatan, iman untuk selalu berharap kepadamu. Mukjizat tetap ada. Kami percaya bilur Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, lawatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kasih karunia Tuhan bagi saudara-saudara semua. Biarlah kami selalu bergantung dan berharap kepadamu saja. Segala hormat, segala puji dan syukur hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Silahkan saudara duduk, bersaat teduh, mengucap syukur. Sampai kita ketemu dalam ibadah-ibadah yang mendatang. Tuhan memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan saudara. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.